misteri terbentuknya badai dahsyat. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana badai besar yang mampu meluluh lantakkan sebuah kota bisa terbentuk? Badai dengan angin kencang, hujan deras, dan petir menyambar selalu menjadi momok yang menakutkan bagi banyak orang. Namun, di balik kekuatan dahsyatnya, badai memiliki proses terbentuk yang sangat menarik dan penuh misteri. Semua berawal dari udara hangat dan lembab yang naik ke atmosfer. Ketika sinar matahari memanaskan permukaan bumi, udara di atasnya ikut memanas dan menjadi lebih ringan. Udara hangat ini kemudian naik ke atas, membawa uap air bersamanya. Proses ini disebut konveksi dan merupakan langkah awal dalam pembentukan badai. Ketika udara hangat naik, ia mencapai lapisan atmosfer yang lebih dingin. Di sini, uap air dalam udara mulai mengembun dan membentuk awan. Tidak sembarang awan, tetapi awan jenis cumulonimbus yang dikenal sebagai awan badai. Awan ini dapat tumbuh sangat tinggi, bahkan menembus troposfer hingga mencapai stratosfer. Di dalam awan cumulonimbus terjadi pergerakan udara vertikal yang sangat intens. Udara hangat terus naik, sementara udara dingin turun dengan cepat. Gesekan antara partikel es, air, dan udara dalam awan juga menciptakan muatan listrik yang akhirnya memicu petir. Petir ini bukan hanya sekadar kilatan cahaya, tetapi juga melepaskan energi panas yang sangat besar. Nah, disinilah kekuatan angin badai mulai terbentuk. Udara yang naik menciptakan area tekanan rendah di permukaan bumi. Sementara itu, udara sekitarnya yang bertekanan lebih tinggi akan bergerak masuk untuk mengisi kekosongan ini. Gerakan udara inilah yang menciptakan angin kencang. Jika kondisi atmosfer mendukung, angin ini bisa berputar dan membentuk pusaran yang semakin besar, bahkan menjadi tornado atau siklon tropis. Badai juga membutuhkan bahan bakar untuk terus bertahan. Bahan bakar ini adalah panas dari laut atau daratan. Semakin hangat permukaan laut, semakin kuat badai yang terbentuk. Inilah mengapa badai tropis seringkali terjadi di daerah khatulistiwa, di mana suhu air laut bisa mencapai lebih dari 26 derajat Celcius. Namun, saat badai bergerak ke daratan atau ke perairan yang lebih dingin, ia akan melemah karena kehilangan sumber energinya. Fakta menarik yang jarang diketahui, badai juga memiliki siklus hidup. Dimulai dari tahap gangguan tropis, kemudian berkembang menjadi depresi tropis, lalu menjadi badai tropis, dan jika kekuatannya cukup besar, ia akan menjadi siklon, angin topan, atau hurikan. Tergantung di mana badai tersebut terbentuk. Badai terkuat dalam sejarah, seperti hurikan Katrina pada tahun 2005. Mampu membawa angin dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam. Selain angin kencang, badai juga membawa hujan deras. Hujan ini terjadi karena awan cumulonimbus terus menciptakan kondensasi, melepaskan air dalam jumlah besar ke bumi. Di daerah pesisir, badai juga bisa menyebabkan gelombang pasang atau storm surge, yang merupakan gelombang laut raksasa yang bisa menyapu daratan. Meskipun badai seringkali merusak, alam sebenarnya menciptakannya sebagai bagian dari siklus iklim.
Badai membantu mendistribusikan panas dari daerah tropis ke kutub, menyeimbangkan suhu bumi. Badai adalah contoh sempurna bagaimana alam bisa begitu kuat, indah, dan juga berbahaya. Namun dengan memahami proses terjadinya badai, kita bisa lebih siap menghadapi ancamannya. Dan mungkin suatu hari nanti mampu memprediksi dan menguranginya.